Taubat yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Wa hiya al-iqla'u minadz dzanbi. Yang pertama al-iqla'. Al-iqla' itu artinya mencabut dari akar-akarnya. Artinya dicabut dan sampai akar-akarnya dosa itu. Nggak mau lagi ngedeketin itu dosa. Kalau dicabut dari akar-akarnya, berarti udah nggak ada dalam hatinya, udah nggak dipikirin lagi, nggak mau dimikirin dosa itu, sehingga tidak lagi ada keinginan untuk kembali. Kemudian syarat yang berikutnya, wan nadamu alaihi, menyesal kalau dia telah berbuat dosa itu. Yang ketiga, wa tasmimu ala adamil audi ilaihi, bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini 3 hal kalau nggak berkaitan dengan Bani Adam. Kalau berkaitan dengan Bani Adam, maka ditambah 1, waraddul madzalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Kalau seandainya seseorang ngambil harta orang lain tanpa hak, kemudian dia ingin bertobat, kembalikan harta itu yang diambilnya kepada orangnya, kepada pemiliknya. Tapi kalau yang berkaitan dengan antara kita dengan Allah, berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, cukup tidak 3 hal tadi. Ikhlas, buang habis-habis, buang jauh-jauh ke dosa tersebut, cabut dari sampai ke akar-akarnya itu dosa. Jangan lagi pikirin tentang itu. Kemudian menyesal sehabis-habisnya. Kemudian bertekad kuat untuk gak kembali. Kalau ada orang nggak sholat di waktu masa mudanya atau di masa yang lalu, dia tinggalkan sholat yang fardu, yang 5 waktu, kemudian dia ingin bertobat, maka harus memenuhi 3 syarat ini dan kemudian mengqadha sholat yang telah lalu yang ditinggalkan. Begitupun puasa Ramadan. Kalau ada seseorang di zaman-zaman lalu tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian ingin bertobat, maka 3 syarat itu pun dipenuhi harus, dan mengqadha puasa Ramadan yang dulu ditinggalkannya. Kemudian kalau berkaitan dengan kezaliman tadi antara Bani Adam, maka disyaratkan juga istihlal, minta redha. Kalau min nahwi ghibatin, seperti contohnya ghibah. Ada seseorang menghibah, menggunjing orang lain, menyebutkan kejelekannya. Kalau dia ingin bertobat dari ghibah itu, maka disyaratkan istihlal. Tidak cukup dia nyesel, tidak cukup ikhlas, tidak cukup tekad kuat nggak mau ghibah lagi, tapi harus istihlal, minta redha dari orang yang bersangkutan. Begitupun dicontohkan qadzaf. Qadzaf itu nuduh orang baik-baik dengan tuduhan buruk. Nggak boleh kalau seseorang bilang kepada wanita, seorang wanita biasanya dengan panggilan yang tidak baik, dengan panggilan kotor. Dipanggil misalnya sebagai contoh, mohon maaf, hai pelacur, padahal orang itu tidak demikian, tapi dituduh demikian. Itu namanya qadzaf, dan ini adalah hukumannya di dalam Islam. Bisa dipecut atau didera sebanyak 80 kali. Disebut dengan haddul qadzaf. Kalau ada seseorang menuduh dengan tuduhan qadzaf, maka dia tidak cukup bertobat karena ini berkaitan dengan Bani Adam, maka dia harus istihlal, minta ridhonya, minta ridho orang yang bersangkutan. Kalau tidak minta ridha, hanya sekedar bertaubat dan menyesal dan tekad nggak ngulangin lagi, lalu kemudian ikhlas minadz dzanbi,
itu dia buang jauh-jauh dosa itu, dia cabut dari akar, nggak lagi dipikirkan, nggak sama sekali, nggak akan terlintas lagi setelah itu untuk melakukannya. Maka nggak cukup, harus istihlal, minta redha dari orang yang bersangkutan, karena ini kaitannya dengan Bani Adam.